Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita insyaallah akan kembali belajar bersama, melanjutkan pembahasan kita mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang terdapat dalam penjelasan kitab Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Muzani rahimahullah ta'ala, di mana beliau ini adalah salah satu murid Imam Syafi'i. Artinya dari buku ini kita akan mendapatkan penjelasan bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di dalam buku ini Al-Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wat-ta'atu li ulil amri fima kana 'inda Allah 'azza wa jalla maradiyya." Taat kepada ulil amri, kepada pemimpin, kepada pemerintah, fima kana 'indallahi mardiyya, selama itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai Ahlussunnah wal Jamaah wajib mentaati pemerintah, pemimpin selama itu adalah hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu ma kana 'indallahi muskhita, dan menjauhi selama itu adalah yang dibenci oleh Allah atau yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu taat kepada pemimpin selama itu dalam kebaikan, selama itu dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kapan kita boleh tidak taat? Ketika kita diperintahkan melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Artinya ketika seorang pemimpin menyuruh rakyatnya berbuat maksiat, maka disinilah waktu yang tidak boleh untuk mentaati pemerintah. Artinya selama pemerintah memerintahkan kita, menyuruh kita berbuat kebaikan, maka wajib mentaati pemerintah. Wa tarkul khuruji 'inda ta'addihim wa jawrihim. Kemudian kita tidak boleh keluar, tidak boleh memberontak kepada pemerintah meskipun pemerintahnya itu melampaui batas, berbuat zalim. Nah, jadi kita tetap wajib taat kepada pemerintah meskipun pemerintahnya berbuat zalim. Wat-taubatu ila Allah 'azza wa jalla kaima ya'tifu bihim 'ala ra'iyatihim. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla agar apa? Agar pemimpin kita itu lembut kepada rakyatnya, lembut kepada masyarakatnya. Jadi justru kita yang disuruh bertaubat kepada Allah. Nanti akan kita jelaskan kenapa kita yang harus bertaubat. Jadi di dalam matan ini atau risalah yang singkat ini, Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wat-ta'atu li ulil amri fi ma kana 'indallahi 'azza wa jalla maradiyya." Jadi kita wajib taat kepada pemerintah, kepada pemimpin selama itu hal yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini tentunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum."
wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan kepada ulil amri, kepada pemimpin di antara kalian. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mentaati pemerintah, mentaati pemimpin itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika terdapat satu perintah dalam Al-Quran maupun Sunnah, itu hukum asalnya adalah wajib. Nah, selama tidak ada yang mengubah hukum wajib itu kepada yang boleh atau mustahab, atau kepada yang dilarang. Jadi selama itu bukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap wajib taat kepada pemerintah. Dari ayat ini kita akan mendapatkan salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan apa yang dipelajari oleh para ulama, dijelaskan para ulama, bahwa salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mentaati pemerintah, wajib taat kepada pemerintah. Dan tentunya ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Nah, ini kan masih umum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kemudian dan pemerintah di antara kalian. Nah, ini kan masih umum. Kalau taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu sudah mutlak. Nah, karena tidak mungkin kita itu mentaati Allah itu dan Rasul memerintahkan itu tidak mungkin kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi pemerintah ada kemungkinan memerintahkan kita untuk berbuat tidak baik. Nah, artinya apa? Ini akan terikat dalam hadis Nabi SAW. Jadi mentaati pemerintah itu masih umum. Kapan kita taat kepada pemerintah? Dikhususkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, yaitu innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya taat kepada pemerintah itu hanya pada kebaikan saja. Artinya kalau pemerintah menyuruh kita melakukan maksiat, maka tidak ada ketaatan ketika itu. Jadi hanya pada hal yang kebaikan saja. Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan wajtinabu ma kana 'indallahi muskhita, dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah, apa saja yang membuat Allah marah. Nah, dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu, baik dia pemimpin atau bukan. Tidak ada ketaatan, artinya tidak wajib taat kepada seseorang, kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat. Artinya kita tidak wajib mentaati pemerintah ketika pemerintah kita menyuruh kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wajib taat kepada pemerintah selama pemerintahnya tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul-Nya dan pemimpin kalian. Dan taat kepada pemimpin tentunya terikat dengan hal yang ma'ruf. Artinya kalau tidak ma'ruf, kalau tidak yang baik, maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Dan tentunya dalam masalah ini pernah terjadi dalam kisah para sahabat ketika Nabi SAW memerintahkan, artinya menjadikan salah seorang sahabat itu pemimpin satu pasukan rahasia.
Kemudian fasta'mala rajulan minal ansari wa amarahum an yuti'uhu faghadiba faqala. Nah, jadi pasukan ini mereka itu menjadikan salah seorang di antara mereka itu adalah pemimpin mereka, pemimpin pasukan. Kemudian pemimpinnya tadi itu memerintahkan mereka untuk mentaatinya. Nah, untuk mentaatinya. Faghadiba faqala alaysa amarakumun nabiyyu an tuti'uni. Kemudian dia marah dan berkata, bukankah Nabi SAW memerintahkan kalian untuk taat kepadaku? Qalu bala. Mereka mengatakan iya. Qala fajma'u li hataban. Kemudian kumpulkanlah untukku kayu bakar. Jadi dia menyuruh pasukannya tadi mengumpulkan kayu-kayu bakar. Fajma'u. Kemudian pasukannya ngumpulin kayu bakar. Faqala auqidu nara. Kemudian nyalakan apinya. Setelah dikumpulkan kayu bakar, nyalakan apinya. Fa'uqaduha. Kemudian mereka menyalakan api. Faqala udkhuluha. Kemudian masuk ke dalam api itu. Nah, jadi dia sudah merintahkan mereka ngumpulin kayu bakar, kemudian dinyalakan kayunya menjadi api. Setelah itu dia nyuruh mereka itu masuk ke dalam api. Fahammu. Kemudian mereka sebenarnya karena itu adalah perintah dari pemimpin, maka mereka itu sebenarnya pengen masuk juga. Wa ja'ala ba'dhum yumsiku ba'd. Tapi sebagian itu menahan sebagian yang lain. Artinya mereka tuh ada yang mau masuk ke dalam api itu justru ditahan oleh temannya. Wa yaquluna, mereka berkata, fararna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nari. Kami lari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari api tadi. Famazalu hatta khaminatin nar. Nah, dan mereka lari sampai api itu padam. Fasakana ghadabuh. Kemudian marah pemimpinnya tadi itu sudah mereda. Fabalagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian Nabi cerita ini sampai kepada Nabi kalau pasukan ini ternyata disuruh pemimpinnya untuk masuk ke dalam api, membakar diri. Kemudian Nabi mengatakan, "Lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah." Seandainya mereka itu masuk ke dalam api itu, maka mereka tidak akan keluar dari api itu sampai hari kiamat. Artinya itu adalah bentuk kemaksiatan. Kenapa? Karena at-ta'atu fil ma'ruf. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf, hanya pada kebaikan. Artinya ketika mereka disuruh oleh pemimpin mereka masuk ke dalam api, itu bukan ketaatan, itu bukan kebaikan. Nah, itu adalah bukan satu kebaikan, justru mencelakakan diri. Maka tidak semua perintah pemimpin itu harus ditaati. Nah, kapan ditaati? Yaitu ketika pemimpin itu menyuruh pasukannya, menyuruh masyarakatnya itu hanya untuk berbuat baik. Kalau menyuruh untuk mencelakakan diri, bermaksiat, itu tidak wajib ditaati. Tidak boleh ditaati. Nah, ini adalah satu kisah yang menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sendiri yang mengatakan kalau seandainya mereka itu masuk menuruti kemauan, mentaati perintah dari pemimpin mereka untuk masuk ke dalam api itu, maka mereka akan selamanya di dalam api itu sampai hari kiamat. Artinya mereka disiksa karena mereka melakukan hal yang maksiat, melakukan kemaksiatan, karena itu bukan kebaikan. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan wa tarkil khuruji inda ta'addihim wa jawrihim. Kemudian tidak boleh bagi masyarakat untuk memberontak, untuk keluar dari wilayah. Artinya tidak mentaati lagi. Meskipun pemimpinnya itu mendolimi masyarakatnya. Jadi tidak ada alasan masyarakat atau rakyat
untuk keluar, untuk memberontak meskipun pemimpinnya adalah zalim. Jadi tidak boleh memberontak sama sekali, tidak boleh keluar dari pemimpin. Maksudnya keluar dari sini adalah tidak mentaati lagi. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, khiyaru a'immatikumul ladina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Jadi sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan pemimpin kalian itu mencintai kalian. Wa yasiluna 'alaikum wa tasiluna 'alaihim. Kemudian mereka menjalin silaturahmi dengan kalian. Wa syiraru a'immatikum alladina tabghadunahum wa yabghadunakum. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan pemimpin itu benci kepada kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknatnya, mencelanya, mencacinya, dan sebaliknya pemimpin kalian juga mencela kalian, melaknat kalian. Qila ya Rasulullah. Kemudian ada yang berkata, wahai Rasulullah, afala nunabiduhum bisayfi. Kemudian kata seseorang, wahai Rasulullah, kalau begitu kenapa enggak kita perangi dengan pedang? Faqala, Nabi mengatakan, la ma aqamu fikumus shalah. Tidak boleh melawan dengan pedang, tidak boleh memerangi pemimpin selama pemimpin itu mendirikan salat, selama dia membolehkan untuk salat. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalah. Apabila kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian tidak sukai, sesuatu yang kalian benci, maka bencilah kepada perbuatannya. Wala tanza'u yadan min ta'atin. Namun jangan kalian lepaskan ketaatan. Artinya, meskipun kita tidak suka dengan pemimpin kita, tapi kita wajib taat kepadanya. Selama dia tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat. Jadi, bedanya tipis saja sebenarnya. Meskipun dia menyakiti kita, menzalimi dia, ya kita tetap taat kepadanya. Kapan kita tidak taat? Yaitu ketika dia menyuruh kita misalnya berbuat maksiat. Misalnya menyuruh meminum khamar, menyuruh berzina dan seterusnya. Ini kan maksiat semua. Maka itu yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau misalnya dia menzalimi, menyakiti, merugikan orang, ya kita tetap wajib taat kepada dia. Wasababu nahyin Nabi SAW. Adapun penyebab kenapa Nabi SAW melarang umatnya untuk keluar, untuk memberontak pemimpinnya yang zalim adalah huwal mafsadatul kabirah wal adrarul wakhimah al mutarattabata ala dhalik. Jadi Nabi SAW kenapa melarang kita untuk memberontak meskipun pemimpinnya adalah zalim, meskipun kita tersakiti, namun tetap wajib mentaati pemimpin itu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita memberontak itu justru menimbulkan bahaya yang lebih besar, kerugian lebih besar. Misalnya, sederhananya kalau misalnya kita disakiti oleh pemimpin, dia tidak memerintahkan kita berbuat zalim, tapi dia misalnya menyakiti kita, memukul kita. Kemudian lantas kita membalasnya dengan tidak mau taat lagi kepadanya. Kemudian mengangkat senjata misalnya. Maka itu justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi. Ya, misalnya secara otomatis ketika misalnya kita tidak mau taat, maka kita akan melawan dia, kemudian akan terjadi pertumpahan darah, kemudian akan banyak barang yang dirugikan, misalnya harta yang dikeluarkan, kemudian tentunya kita tidak dalam kondisi yang aman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
sulitnya untuk mendapatkan waktu, mencari waktu yang tepat, yang untuk ketika misalnya bayangkan kondisi kita itu lagi rusuh, maka kita akan untuk beribadah saja tidak bisa. Begitulah dampak yang ditimbulkan kalau kita melawan kepada pemerintah, kalau kita itu memberontak kepada pemerintah. Dibanding kalau misalnya ketika dia mendolimi kita, menyakiti kita, kita sabar, itu kondisinya masih aman. Artinya kita masih punya kesempatan untuk mencari nafkah, kita masih punya kesempatan untuk beribadah dengan tenang dan damai. Masih banyak kemaslahatan yang bisa kita dapatkan dibanding memberontak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ketika manusia, orang-orang di masanya itu mengeluhkan tentang Al-Walid bin Uqbah. Kemudian beliau mengatakan, isbiru fa inna jawra imamin 50 aman khairun min harjin syahrin. Khairun min harji syahrin. Ibnu Mas'ud mengatakan ketika orang-orang mendatanginya kemudian mengeluhkan sikap dari Al-Walid bin Uqbah, beliau mengatakan ya sabar aja gitu. Sabar. Kenapa? Karena kedzaliman seorang pemimpin selama 50 tahun itu lebih baik. Kedzaliman seorang pemimpin selama 50 tahun itu lebih baik daripada pembunuhan sebulan. Artinya terlalu jauh perbandingannya. Jadi meskipun pemimpin kita itu zalim dia selama 50 tahun, itu lebih baik daripada misalnya terjadi pembunuhan terus selama sebulan. Kalau misalnya pembunuhan terus misalnya selama sebulan, itu sudah berapa korbannya, sudah berapa yang luka, sudah berapa yang rugi gitu. Otomatis ketika terjadi perang sebulan, maka banyak yang dirugikan. Nyawa yang hilang, harta yang hilang, bangunan yang hilang, rumah yang hancur, anak yang terbengkalai, tidak ada yang ngurusin, seperti itu. Terlalu banyak yang dirugikan, makanya Nabi SAW mengatakan tidak boleh kita melepaskan ketaatan kita, tidak boleh kita keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Artinya, dan ini juga yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu sabar. Kuncinya adalah ketika mendapati kondisi seperti adalah sabar. Karena dampak yang ditimbulkan pemberontakan itu lebih buruk daripada sabar selama misalnya bertahun-tahun terhadap pemimpin yang zalim. Demikian juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika orang-orang mendatangi beliau mengeluhkan sikap dari Hajjaj Ats-Tsaqafi, beliau mengatakan, Anas mengatakan, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Kenapa? Karena tidaklah satu masa datang kecuali setelahnya adalah keburukan. Hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita menghadapi seorang pemimpin yang zalim, maka kata Anas, sabarlah kalian. Karena itu adalah waktu yang datang pada saat itu. Tidak ada waktu yang datang, masa yang berlalu itu kecuali setelahnya adalah keburukan. Sampai kalian menemui Tuhan kalian. Ini adalah nasihat Anas kepada kita, agar kita tuh untuk bersabar ketika menghadapi pemimpin yang zalim. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wat-taubatu ilallahi azza wa jalla kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim." Ya. Bertaubat kepada Allah azza wa jalla agar pemimpin itu lembut kepada rakyatnya. Imam Muzani rahimahullah ta'ala menjelaskan solusi dari peristiwa
ketika kita mengalami misalnya mendapatkan pemimpin yang zalim, solusinya adalah justru kita yang bertobat. Nah, kenapa kita seolah-olah yang disalahkan? Nah, maka kata beliau, "Wat-taubatu ila Allah azza wa jalla wa dzalika an tusallatal wulatu wa jawrihim innama huwa bisababid dzunubi." Jadi, kenapa kita harus diperintahkan untuk bertobat kepada Allah? Padahal yang zalim itu adalah pemimpin. Kata beliau, pemimpin yang zalim itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin satu kaum itu karena dosa-dosa orang itu. Maka solusinya adalah bertaubat. Jadi, kenapa kok bisa pemimpin itu diangkat padahal dia zalim? Karena kita yang penyebabnya. Karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Maka, kata Imam Muzani rahimahullah, kita yang bertobat. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuwalli ba'dal zalimina ba'dam bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menjadikan pemimpin sebagian orang zalim untuk orang-orang zalim juga, bima kanu yaksibun. Nah, itu berdasarkan apa yang mereka lakukan. Artinya berdasarkan dosa yang mereka lakukan. Jadi tidak mungkin ada pemimpin yang baik tiba-tiba menjadi pemimpin sementara di lingkungan orang zalim semua. Nah, dari mana ada pemimpin yang tiba-tiba orang baik sementara dia lahir dari lingkungan orang zalim semua gitu? Kok bisa gitu? Ya otomatis ya orang ketika misalnya ada satu lingkungan zalim semua, jahat semua, maka pemimpinnya juga akan jahat. Kan nggak mungkin ada gangster gitu kan? Ada gangster atau apalagi misalnya kelompok penjahat, pemimpinnya adalah misalnya imam mujtahid gitu ya, seorang alim gitu. Itu nggak mungkin ya, mustahil seperti itu. Artinya untuk cakupan lebih luasnya lagi, ketika misalnya terjadi di satu masyarakat yang lebih luas, satu negara, kenapa ada pemimpin zalim? Maka itu adalah karena terlalu banyak dosa yang dilakukan oleh rakyatnya. Makanya solusinya kata Imam Muzani adalah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya setelah kita bertobat menjadi orang baik semuanya, maka insya Allah Allah akan menjadikan pemimpin kita, memilihkan pemimpin kita itu dari orang yang terbaik. Kenapa? Karena Allah juga yang mengatakan, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, ya Allah, malikal mulki, pemilik kerajaan, tu'til mulka man tasha', engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau mencabut kekuasaan ini dari siapa yang engkau inginkan. Wa tu'izzu man tasha', dan engkau memuliakan siapa yang engkau mau. Wa tudillu man tasha', dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini tadi kita akan memahami bahwa kesimpulannya adalah kita wajib taat kepada pemimpin selama itu adalah perintah untuk kebaikan. Meskipun pemimpin kita zalim, kita tetap wajib taat kepadanya. Kita boleh tidak taat ketika pemimpin itu memerintahkan kita untuk melakukan maksiat. Cuman di sini saja yang boleh tidak taat. Artinya bukan berarti kita harus memberontak. Jadi kita tidak boleh hukumnya memberontak sama sekali. Nah, kemudian solusinya agar kita keluar dari masalah ini, dari pemimpin yang zalim, solusinya apa? Yaitu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat itu kenapa Allah menjadikan pemimpin kita sebagai orang zalim? Karena
itu adalah karena dosa-dosa kita, dosa-dosa dari rakyatnya sendiri. Jadi terlalu banyak pelajaran yang kalau kita perhatikan dari sejarah-sejarah umat ini, sejarah dari zaman sahabat, kemudian sejarah Muawiyah, Bani Umayyah, sejarah Bani Abbasiyah, kemudian sejarah Andalus, sejarah Bani Fatimiyah, Bani Utsmaniyah. Nah, ini kalau kita perhatikan maka akan masalah kepemimpinan ini akan berputar di sini-sini aja. Kalau rakyatnya baik, maka pemimpinnya baik. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya juga ya tidak akan keluar dari situ. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan wal imsaku an takfiri ahli qiblah. Kemudian sebagai prinsip dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menahan diri untuk tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Maksudnya adalah orang yang sholat. Wal bara'atu minhum fima ahdathuhu ma lam yabtadi'u dhalala. Kemudian berlepas diri dari mereka, dari orang yang sholat tadi, jika mereka membuat sesuatu yang baru dalam agama, artinya membuat amalan bid'ah. Faman ibtada'a minhum dhalalan kana 'ala ahli al-qiblah kharijan wa min ad-din mariqan. Siapa yang melakukan amalan bid'ah di antara mereka dan bid'ahnya sudah tahap kesesatan, maka sebagai ahli qiblah, orang yang sholat, kharijan wa minad dini mariqan, maka itu adalah bisa mengeluarkan dia dari agama. Wa yataqarrabu ila Allah azza wa jalla bil bara'ati minhu. Kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla untuk berlepas diri dari orang-orang tersebut ketika dia misalnya melakukan amalan bid'ah yang menyesatkan. Wa yuhjaru wa yuhtaqaru, kemudian dia ditinggalkan dan dihinakan. Wa tujtanabu ghuddatuhu fahiya a'da min ghuddatil jarab. Kemudian dijauhi dari keburukannya, karena itu bisa menular dari penyakit. Ini adalah salah satu prinsip yang perlu kita pahami dalam mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu menahan diri untuk tidak mengkafirkan orang yang sholat ahlul qiblah. Jadi jangan sampai kita itu terlalu mudah mengkafirkan seseorang selama dia itu melakukan sholat. Selama dia sholat, maka kita menjauhi kata-kata kafir. Jangan sampai kita mengkafirkan orang yang sholat. Nah, tentunya dalam masalah ini prinsip yang paling penting yang kita pahami adalah at-tawassut, yaitu pertengahan bainal ghuluwi wal jafa wal ifrati wat tafrid, yaitu sikap pertengahan, sikap tawassut, sikap yang adil. Jadi tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Jadi ketika misalnya ada orang yang melakukan satu maksiat, bukan langsung kita kafirkan. Melakukan maksiat langsung dikafirkan, ini tidak baik. Demikian juga sebaliknya, ketika ada orang berbuat baik, bukan langsung dijadikan sebagai junjungan, wali, dan seterusnya. Jadi kita tuh harus adil gitu, harus tawassut, pertengahan. Jadi Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan wal imsaku an takfiri ahli qiblah, menahan diri untuk tidak mengkafirkan
menahan diri dari mengkafirkan ahlul qiblah, yaitu orang yang menghadap kiblat, maksudnya adalah orang yang sholat menghadap kiblat. Mimman lahum akhta'un wa mukhalafatun la tujibu khurujuhum minal millah. Jadi tidak mengkafirkan siapapun ketika dia sholat, meskipun dia melakukan kesalahan. Ya, selama kesalahan itu, selama kemaksiatannya itu tidak mengeluarkan dia dari agama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang sholat seperti sholat kami, kemudian menghadap kiblat kami, kemudian memakan sembelihan kami, fadzalikal muslim, dan itulah orang yang muslim. Alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Yang dimana Allah dan Rasulnya itu berada di dalam dia itu berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Fala taghfirullaha fi dhimmatih. Kemudian kalian jangan menghinakan dia. Jangan mengeluarkan dia dari dhimmah Allah, dari lingkungan Allah, dari lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada orang seperti ini, dia sholat sesuai dengan sholat Nabi, kemudian menghadap kiblat Nabi, kemudian memakan sesembelihan orang muslim, maka dia adalah orang yang muslim. Maka dia tidak boleh dikafirkan. Maka dia tidak boleh dikafirkan dengan alasan apapun. Wala yunqalu an hadzal asli illa biyaqin. Tentunya untuk memastikan apakah dia itu benar-benar sholat sesuai dengan sholat Nabi, kemudian menghadap kiblat, maka itu harus dipastikan dengan yakin. Artinya tidak boleh dengan hanya sebatas mendapatkan berita-berita gitu. Tidak boleh berdasarkan berita-berita. Jadi harus dengan keyakinan, harus dengan melihat langsung bahwa orang itu memang dia sholat sesuai dengan sholat Nabi, menghadap kiblat yaitu menghadap ke Ka'bah ketika sholat, maka orang seperti ini tidak boleh dikafirkan. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, wal bara'atu minhum fima ahdathuhu. Kemudian wal imsaku 'anil bara'ah minhum fima ahdathuhu. Dan menahan diri dari berlepas diri terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu dari perbuatan yang mengada-ngada dalam agama. Dan ini tentunya khusus bagi yang melakukan kesalahan dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. فَإِنَّهُ يُمْسَكُ عَنِ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا أَحَدْ مَعْصُومٌ مِنَ الْخَطَأِ وَالزَّلَالِ. Jadi sebagai ahlu sunnah wal jamaah, maka kita juga harus menahan diri. Artinya misalnya ketika ada orang salah, ketika ada orang berbuat salah, melakukan maksiat, bukan langsung kita vonis dia itu sebagai kafir, sebagai ahli maksiat dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak ada di dunia ini orang yang maksum kecuali para nabi gitu. Kecuali tidak ada yang bisa selamat dari kesalahan, dari melakukan kesalahan, dari melakukan dosa kecuali para nabi. Maka ketika ada dari kalangan Ahlus Sunnah melakukan maksiat, maka kita tidak serta-merta memvonisnya sebagai orang kafir, sebagai munafik dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau annana kullama akhta'a imamun mujtahidin fi mas'alatin khata'an maghfuran lahu hajarnahu wa badda'nahu lama salima ahadun minal a'immah."
kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, seandainya kita setiap mendapati ada seorang imam mujtahid yang salah, melakukan kesalahan, dalam tentunya kesalahan itu bisa dimaafkan. Kemudian dengan kesalahan itu yang seharusnya bisa dimaafkan, tapi kita nggak mau maafin, justru kita menghajar dia atau meninggalkan dia, kemudian mentabdik dia, mengatakan bahwa dia itu adalah pelaku bidah. Maka tidak ada seorang pun dari imam, dari para ulama itu yang selamat dari melakukan kesalahan. Jadi yang perlu kita perhatikan, jadi selama itu adalah kesalahan yang bisa ditolerir, maka tidak harus kita mengatakan bahwa dia itu adalah kafir, munafik, kemudian ahli bidah, dan seterusnya. Jadi harus kita perhatikan juga masalah-masalah seperti ini. Tentunya dari kalangan ahlu sunnah. Ma'lam yabtadi'u dhalalan. Jadi selama dia itu tidak melakukan bidah yang menyesatkan. Jadi ketika ada orang melakukan bidah dan bidahnya tidak sampai kepada bidah yang sesat, kata Imam Muzani, kita tidak boleh langsung meninggalkan dia, berlepas diri dari dia. Adapun faman ibtada'a minhum dhalalan, adapun siapa yang melakukan bidah yang menyesatkan, kana ala ahli al-qiblah kharijan wa min ad-dini mariqan wa yutaqarrabu ila Allah azza wa jalla bil bara'ati minhu wa yuhjaru wa yuhtaqaru. Jadi siapa yang melakukan bidah yang sesat dari kalangan ahli qiblah dan itu mengeluarkan dia dari sebagai ahli qiblah, kemudian mengeluarkan dari agama, maka ini baru yang kita jadikan sebagai ketaatan kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berlepas diri dari orang itu. Artinya kita tidak ikut-ikutan dengan apa yang dilakukannya, dan kita meninggalkan dia. Jadi kata Imam Muzani tadi, bahwa ketika ada orang melakukan sesuatu yang di luar agama, melakukan ibadah baru, dan itu tidak sampai pada level yang menyesatkan, maka kita tidak boleh langsung memvonis dia sebagai ahli bidah, meninggalkan dia, menghajar dia, mengatakan dia sebagai ahli bidah. Tapi kalau sudah levelnya bidah yang menyesatkan, baru kita berlepas diri dari orang seperti itu, meninggalkan orang-orang seperti itu. Oke. Kemudian menjauhi bid'ahnya tersebut. Kenapa harus dijauhi bid'ahnya? Ketika misalnya ada orang melakukan bid'ah dan bid'ah itu sudah level menyesatkan, maka kita menjauhinya. Kenapa kata Imam Muzani, wa tujtanabu ghuddatuhu fa hiya a'da min ghuddatil jarab. Maka ditinggalkan kesalahannya tadi, bid'ahnya tadi. Kenapa? Karena kebidahan itu bisa menular. Artinya bisa saja kita nanti ikut-ikutan melakukan hal yang sama seperti dia. Makanya kita tinggalkan orang-orang seperti itu, kita jauhi orang-orang seperti itu. Oke, sekian saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai penjelasan Imam Muzani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan pelajaran ini adalah pelajaran yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan semoga menjadi amal jariyah ketika kita sudah tidak lagi berada di atas bumi ini. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.
Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan